nanti tetap terklaim sebagai insos. Nah, kenapa lewat pengabdian masyarakat? Karena kalau pengabdian kepada masyarakat lewat dosen itu yang akan didanai gitu. Nanti tetap dananya nanti kita gunain untuk insos, seluruhnya untuk insos kalian gitu. Oke. Nah, di sini nanti sebenarnya proposalnya sederhana, ada 3 sampai 4 bab. Seingat saya di sini terkait ringkasan, kemudian nanti ada pendahuluan. Kalau pendahuluan ini lebih ke apa? Lebih ke analisis aja, analisis situasi permasalahannya, kemudian nanti ada solusi permasalahan. Jadi nanti kalian nge-mention di pendahuluan itu terkait hal-hal yang perlu gitu, perlu di upgrade ya, sorry kok di upgrade ya, perlu dibuat gitu, masalahnya apa aja gitu kan, terus nanti di solusi permasalahan baru kalian menjawab dari pendahuluan. Terus nanti di metode ini, kalau metode itu lebih ke tahapan kegiatannya, jadi alur pelaksana kegiatan kalian itu apa saja. Misal tadi kalian mau melakukan pembuatan website yang sekiranya bisa mereka mereka kalian bisa ditampilkan kayak profil sekolahnya, terus apalagi kayak YouTube, TikToknya, kemudian nanti hasil-hasil dari kegiatan si siswanya kayak gitu. Nah, terus nanti ada luaran kegiatan. Nah, untuk luaran kegiatan, karena ini skemanya nanti PMMD atau program mengabdi masyarakat desa kalau tidak salah. Nah, nanti yang paling wajib ada 3. Nanti bisa milih antara seminar nasional, jurnal nasional, atau nanti hak karya cipta, hak karya yang dipatenkan, dihakikan. Nah, kalau tadi teman-teman ada website, itu nanti bisa dihakikan gitu. Untuk biaya hakinya itu sekitar 200.000. Nah, mungkin nanti ada di luar biaya itu lagi ya. Biasanya kalau bikin website itu ada domain gitu-gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang SI sama informatika atau bistik lebih paham lah kayak gitu. Kemudian nanti ada harus membuat video after movie, itu wajib sekali, sama ini artikel di LPPM. Kemudian ini nanti untuk anggaran, ini anggaran yang agak sedikit riskan teman-teman, karena nanti ada dibagi jadi 5, ada biaya upah dan jasa, biaya teknologi dan inovasi, kemudian biaya pelatihan, biaya perjalanan, dan biaya luaran. Nanti di setiap biaya ini ada maksimal persentasenya gitu. Saya di bagian mana ya perbiayaan itu. Sebentar. Oke. Nah, ini kalau di sini teman-teman bisa lihat untuk justifikasi anggaran. Jadi untuk biaya upah dan jasa itu maksimal 10%. Kemudian nanti ada teknologi dan inovasi ini 50-90%. Jadi banyak sekali di bagian sini. Kemudian nanti ada biaya pelatihan. Nah, kalau misal teman-teman masih tetap mau melakukan pelatihan gitu kan, sebenarnya bisa aja nanti ngelakuin pelatihan apa aja nanti di sana gitu. Itu maksimal 20%, ada biaya perjalanan juga maksimal 15%. Itu kemudian ada biaya luaran. Nah, biaya luaran itu bisa seperti yang tadi haki, kemudian ya lebih ke haki sih ini. Pokok biaya yang kalian keluarkan kalau misalnya mau submit jurnal, berarti kan bayar jurnalnya gitu. Oke, nanti karena yang panduan di 2026 ini kan belum keluar ya. Jadi nanti saya kasih aja yang panduan di 2025 ya teman-teman. Karena ini sebenarnya kurang lebih aja kalau saya baca dengan panduan yang di 2024. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kirim aja yang di 2024 juga gitu. Itu teman-teman kalau dari saya. Tuh. Oke. Nah, nanti oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Saya izin bertanya Bu, untuk pengerjaan proposalnya ini kira-kira tenggatnya itu kapan Bu? Dan Oke. kapan kita bertemu? Kalau tenggat, saya juga ini belum ada tempat pengajuannya sebenarnya. Tempat pengajuannya belum ada. Nah, kenapa saya pinginnya ngobrol sama kalian, supaya kalian bisa ngebuatnya itu tuh lebih matang. Kalau matang, bayangan saya adalah kalian menulisnya itu lebih rapi, lebih bagus. Kalau lebih rapi dan bagus,
ya pastinya kan bisa diterima gitu kan, bisa didanai gitu. Karena memang, kemarin itu saya, nemenin teman-teman di insos yang reguler itu karena keterbatasan dana jadinya nggak bisa improve gitu teman-teman. Terus kalian juga mau nggak mau kalau yang reguler biasa kan otomatis harus ngeluarin uang sendiri kan, gitu. Jadi sayang gitu, maksud saya kalau memang ada yang bisa didanai kenapa enggak gitu. Jadi di sini saya minta komitmen teman-teman gitu kan, kerjasama kita kerjasama buat teman-teman bisa bantu membuat proposalnya gitu. Oke, oke itu sih. Kalau tenggat waktunya mungkin bisa dibuat sekitar 2 minggu, 2 sampai 3 minggu kali ya teman-teman ya. Cukup ya 2 sampai 3 minggu gitu. Gak apa-apa runningnya mulai minggu depan aja gitu. Gitu. Oh ya ini Insya ketuanya Allah. siapa ya? Belum. Ketuanya siapa? Oh belum ada ketuanya? Oh belum ada ketuanya, oke. Nanti silakan didiskusikan juga nanti ketua dari yang tim mahasiswanya ini siapa ya? Oke, oke. Oke, nah berarti kalau kita bahas yang tadi itu kan sebenarnya bisa aja ya kalau kita bikin pojok literasinya nanti ya, memungkinkan gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa dibantu gitu untuk membuat yang literasi digital, kayak storybook, sama pojok literasi. Nanti mungkin pojok literasi ya sederhana lah gitu. Terus nanti untuk program Adiwiyata itu kan tadi bapaknya lebih pingin ada tanaman ya. Nanti silakan teman-teman estimasi aja kita mau nanam apa karena jujur saya nggak bisa nanam. Di sini ada yang suka menanam nggak? Zaskia, Bu. Zaskia, Zaskia. Udah Bu kayaknya, Bu. Oke. Ya nanti siapapun lah kalau mungkin yang suka nanam gitu bisa bisa sharing gitu kan cara menanam yang baik atau mungkin ada tanaman-tanaman yang sebenarnya kita nggak butuh tempat banyak kayak tadi misal kayak hidroponik itu kan bagus juga ya kalau dibikin selain jadi tanaman juga bisa jadi hiasan sekolahnya juga gitu biar lebih hijau karena memang sekolahnya itu kayak gersang teman-teman kayak bener-bener gersang kayak kayak turun langsung lapangan terus langsung bangunan sekolah udah gitu bener-bener nggak ada koperasi nggak ada tanaman sama sekali bener-bener gersang oh ada tanaman tapi tanamannya itu di belakang jadi kayak tanaman hutan gitu kalau teman-teman kalau teman-teman tahu ITK kan ya kalian lihat nih di sekeliling kita kadang masih ada hutan ya itu seperti itu lah kurang lebihnya kayak gitu secara kurang lebihnya kayak gitu. Nanti silakan teman-teman didiskusiin aja nanti kita mau program menanam apa gitu. Gitu. Sama tadi website ya kalau untuk website terkait yang itu silakan nanti didesain aja mau tampilan websitenya nanti mau kayak gimana gitu kan ya. Biasanya kalau bikin website itu ada mockup desainnya gitu kah teman-teman? Izin jawab Bu, iya untuk desain sendiri itu ada dari kami itu ada mockupnya dulu sebelum pembuatan perancangan desainnya dari website. Oke, berarti nanti saya nitip mungkin di proposalnya bisa nanti ditampilin mockup desainnya ya, Calvin ya? Iya Bu, boleh. Oke, boleh. Nanti informatika cuma Calvin aja kah? Saya SI Bu, kebetulan. Oh, SI. Informatika siapa ini tadi? Pandu, Bu, Pandu. Oke, sebentar. Yang informatika ada berapa orang? Boleh dibantu? 2 Ibu. Ada 2. SI-nya ada? 2 Bu. Ada 2 juga. Bisdiknya? 2 juga, Ibu. 2 juga. Sisanya berarti 4 dari stat ya? Iya, Bu. Oke, nanti tolong dibagi tugas aja ya teman-teman ya. Kan itu ada beberapa program nanti, misal kalau memang yang terkait website, biarkan nanti teman-teman dari mungkin informatika sama SI, atau mungkin nanti dibantu Bistik juga gitu. Karena tahun lalu saya sama Bistik yang bikin website gitu. Silakan gitu. Terus yang literasi digital atau nanti untuk menanam apa segala macam nanti dibagi gitu ya. Oke. Terus tadi itu saya sebenarnya
Oh enggak, Bapaknya tadi kan sempat kepikiran juga untuk, kegiatan ekskul ya. Kegiatan ekskul yang bagian menunjang fasilitas gitu. Itu silakan juga teman-teman, karena kan sebenarnya ini cuma Bapaknya minta tolong untuk kayak dibantu chat-kan gitu ya. Kayak bantu di-chat-kan lapangannya gitu, sama menambah beberapa apa tadi itu, kayak fasilitas ekskulnya tadi ya, kayak net gitu atau badminton gitu. Nah, itu bisa teman-teman agendakan untuk nambah gitu, nambah kegiatan ekskul. Jadi nanti teman-teman bisa tuh program tambahan kayak membangun kegiatan ekskul entah atau siapa tahu di sini teman-teman ada yang suka bisa menari mungkin mungkin iya beneran nih saya saya lagi nggak bercanda teman-teman ya nanti silakan itu juga boleh nanti ditambahkan ya jadi nanti kita selain menunjang dari literasi kita juga menunjang dari kegiatan yang non akademiknya teman-teman di bagian ekskulnya tadi. Jadi kita nyiapin menambah fasilitas untuk ekskul gitu. Sama kalau untuk yang lingkungan tadi, selain masalah tanaman, mungkin bisa juga tuh tadi untuk pemilahan sampah itu udah ada, tapi silakan nanti kita bisa bikin kayak kerajinan gitu dari sampah-sampah yang udah ada gitu. Oke. Jadi kalau saya rangkum itu sebenarnya mungkin ada 5 ya teman-teman ya. Nggak 5 ya. 4. 4. Kalau di rangkuman saya itu ada 4. Jadi yang pertama adalah terkait literasi digital yang storybook tadi. Kemudian yang kedua ada di Wiyata yang lingkungan. Kalau lingkungan tadi masalah menanam tanaman itu kan ya, sama ngebantu buat kerajinan dari sampah. Jadi mendaur ulang sampahnya gitu. Kemudian yang terakhir ada website. Nah, silakan kalau website kalian kembangkan lagi mau apa yang jelas tadi Bapaknya pingin sebenarnya kalau yang disampaikan Bapaknya semester lalu adalah Bapaknya tuh pingin orang tua siswanya itu bisa ngecek di website itu. Jadi kegiatan teman-teman kegiatan anaknya itu ngapain aja gitu. Sama tadi masalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kayak tadi sholat subuh itu saya ingat banget masalah sholat subuh itu. Oke. Sama yang terakhir adalah menunjang fasilitas ekstrakurikuler gitu. Jadi boleh nanti teman-teman ngadain misal kan waktu kita ini lumayan panjang ya teman-teman ya. Jadi gini, kalian memang insosnya itu sebenarnya di semester depan, tapi tidak apa-apa kalau mau dikerjakan dari misal nanti pembukaannya di bulan Februari, kita nanti running dari bulan Maret. Gitu nggak apa-apa, dari bulan Maret kita running itu udah nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin Maret kita pembukaan di sekolahnya, kemudian nanti kita mulai kembangin websitenya, mungkin yang teman-teman ada yang ngembangin website, terus yang lainnya mungkin bisa jalan untuk bagian yang sampah-sampahnya atau apa gitu, literasi digitalnya gitu. Jadi kita nanti bisa aja kayak dalam 1 bulan sekali, 1 bulan itu kita nggak mesti datang misal seminggu sekali, misal nanti 2 minggu sekali kita baru datang atau seminggu sekali juga datang. Jadi nggak terlalu capek kaliannya gitu. Yang penting nanti adalah 90 jam. Jadi pastikan nanti kita pas membuat logbook untuk teman-teman nih, itu tercapai 90 jam gitu. 90 jam itu juga termasuk sebenarnya ketika teman-teman misal rapat, diskusi itu 90 jam. Oh, jangan lupa nanti di RAB silahkan ditambahkan juga kalau misal mau ada kegiatan pelatihan atau apapun gitu tuh nanti ada konsumsinya teman-teman ya. Ada konsumsinya juga gitu. Kalau untuk transportasi, kalau masalah bensin saya kurang tahu nanti saya tanyain dulu ya. Gitu. Kalau untuk bensin, kalau bensinnya bisa di SPJ kan berarti enak juga gitu. Nanti teman-teman pas ke sana bisa ketika mengisi bisa dikumpulkan notanya gitu dari pom bensin gitu. Itu. Kalau untuk yang konsumsi seingat saya kalau emang teman-teman mau bikin pelatihan itu ada minimal jam pelatihannya. Seingat saya ya dari jam minimal itu ngelewatin jam makan siang gitu teman-teman. Kalau mau ada makan berat.
kalau mau ada makan berat. Jadi bisa nanti diadainnya misal dari anggaplah dari registrasi itu dari jam 9, tapi nanti sampai jam 3 sore, misal kayak gitu. Tuh. Jadi nanti bisa ada makan berat sama ada snacknya gitu. Siapa tahu teman-teman nanti mau ngelakuin kegiatan pelatihan sekaligus kerajinan gitu kan. Nah itu jadi pelatihan memilah sampah, terus nanti kita langsung bikin kerajinannya beberapa hari. Nah itu bisa tuh dibuatkan kegiatan pelatihan yang bisa dibuat apa sih intinya kegiatan pelatihan yang ada makanannya lah, intinya gitulah. Tuh. Baik Ibu. Oke, sama nanti yang masalah ekskul juga dititip ya teman-teman ya. Ekskul yang masalah ekstrakurikuler gitu. Kalau siapa tahu nanti ada teman-teman yang di sini atlet kan mungkin gitu. Kalau yang masalah koperasi kayaknya nggak bisa, itu ranah mereka gitu. Soalnya tadi kan pemberdayanya di guru-gurunya aja. Jadi kita nggak usah nyentuh yang itu, kita nyentuh yang 4 tadi aja. Itu kalau dari saya. Tapi nanti silakan teman-teman kembangkan lagi kalau misalnya ada inovasi lagi dari kalian. Namanya juga inovasi sosial. Gitu. Itu sih. Ada yang mau ditanyain? Oke, nanti kalau teman-teman emang butuh diskusi baik WA atau mau online lagi, silakan teman-teman gitu. Gitu ya. Ini nanti saya kirimkan contoh panduannya ya. Nanti di situ ada lampiran proposalnya, silakan nanti dibuatkan saja gitu. Nanti karena ada grup, nanti ditaruh aja di deskripsi grup. Di deskripsi grup itu link-linknya ya, kayak link proposalnya, link-link apanya gitu. Jadi biar kita bisa memudahkan saya buat mantau teman-teman sudah sejauh mana bikin proposalnya gitu. Dan saya juga di open access aja. Jadi biar nanti saya bisa langsung edit sama Bu Putri sama Bu Mega gitu. Itu dari Siap. saya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup sih Bu untuk saat ini. Oke, cukup. Oke. Mungkin karena yang on cam ini aja, ini yang saya lihat, jadi saya cukup sudah lumayan hafal. Jadi ada Irsat, Dona, Sagita dari mana? Sagita? Panggilannya Dari siapa? iya, saya panggilannya Segita. Saya dari Manggar, Ibu. Oh, bukan, maksudnya prodi apa? Oh, prodi, maaf Ibu. Prodi bisnis digital. Oke, dari prodi Bisdik. Oke. Sagita Bisdik. Zaka dari mana Zaka? SI ya? Apa Bisdik ya? Statistika Ibu. Oh. Oke. Soalnya saya tahunya angkatan 24 itu statistikanya lebih banyak ceweknya gitu. Jadi ini lumayan Zaka itu minoritas ya. Oke. Oke, minoritas 24. Oke. Calvin tadi dari SI, Irsat dari SI, Zaskia Stat ya. Oke. Pandu dari mana? Stat kah? Informatika Ibu. Oh, oke, informatika. Oke, sip. Oke, ya udah nanti kita ketemu secara offline juga. Oke, silakan ya teman-teman ya. Gak apa, dinikmati aja liburannya Sabtu Minggu ini dulu, nanti runningnya minggu depan aja, pelan-pelan gitu. Oke. Baik Cukup Ibu. saya teman-teman ya. Kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.